Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Levin Aprilia dari kelas HKIP. Di sini saya akan menjelaskan sosok Husain At-Tabatabai untuk memenuhi tugas ilmu tafsir. Sosok Husain Tabatabai mempunyai nama lengkap Muhammad bin Husain bin Al-Sayyid Muhammad Husain bin Al-Mirza Al-Asghar Syekh Al-Islami At-Tabatabai Al-Tabrizi Al-Qadi. Julukan Tabatabai dinisbahkan kepada salah seorang kakeknya yang bernama Ibrahim Tabatabai bin Ismail Al-Diba. Pendidikan tinggi Tabatabai dimulai di Universitas Syiah di Najaf, Iran. Di kota ini, beliau menjalani latihan spiritual dan mulai memasuki dimensi batin Islam yang dalam Syiah dinamakan dengan irfan. Nama perkembangan keilmuannya, Tabatabai menguasai ilmu-ilmu usul fikih di bawah asuhan ulama Syiah ternama, yang antara lain Ayatullah Muhammad Husain Isfahan. Beliau juga berguru kepada Mirza Al-Qadi, Syed Husain Badkubi, dan lain sebagainya. Tidak tercatat ada guru lain di luar Syiah yang membimbing keilmuan beliau. Dalam perjalanan keilmuannya, At-Tabatabai tidak pernah jauh dari negerinya, yaitu Persia. Kota-kota di Persia seperti Qum, Tibris, dan Teheran adalah di antara kota yang turut membentuk karakter keilmuannya hingga memiliki pandangan yang berpengaruh kepada masyarakat Syiah di Iran. Dengan keilmuan yang kuat dari berbagai aspek dan dibimbing oleh guru-guru yang handal dalam bidangnya, Husain Tabatabai berhasil menjadi seorang ulama Syiah yang cukup berpengaruh. Beliau banyak menulis karya-karya besar. Salah satu yang sangat monumental adalah Tafsir Al-Mizan. Karya ini pada mulanya berasal dari permintaan mahasiswa ketika beliau mengajar di Universitas Qum di Iran. Para mahasiswa tersebut meminta beliau mengumpulkan materi perkuliahan dalam bentuk kitab tafsir yang lengkap. Permintaan itu ditanggapi secara positif oleh beliau. Dan pada akhirnya beliau mengumpulkan materi perkuliahan dalam bentuk tafsir yang lengkap, yaitu Tafsir Al-Mizan. Tafsir Al-Mizan terdiri dari 20 jilid, semula dalam bahasa Persia, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Meskipun telah diterjemahkan dalam bahasa Arab dan disebarluaskan ke wilayah di luar Iran, namun latar belakang Tabatabai sendiri tidak dapat ditutupi. Setiap mufasir dalam pentas sejarah manapun selalu menampilkan penafsiran Al-Quran yang dipengaruhi oleh berbagai pola fikir serta aliran yang dianutnya. Bagaimanapun mereka akan dipengaruhi oleh budaya masyarakat serta perkembangan yang terjadi di lingkungan tempatnya berada. Dengan demikian, dapat ditebak bahwa berbagai ide dan pandangan Tabatabai adalah ide yang bersumber dari ajaran Syiah, sedikit ataupun banyak. Salah satu contohnya adalah ketika beliau mengambil hadis-hadis Nabi sebagai sandaran daripada penafsirannya terhadap ayat-ayat Al-Quran dalam tafsirnya Al-Mizan. Tabatabai selalu menggunakan kitab Al-Kafi. Dari kitab ini, beliau mengambil hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para imam Syiah. Salah satu contoh adalah ketika beliau menafsirkan kata ulu al-amr. Dalam hal ini, yang beliau kemukakan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ja'far, Imam Ridho, Abu Al-Hasan, Ja'far bin Muhammad, dan lain sebagainya, yang merupakan tokoh-tokoh kunci aliran Syiah. Memang ada juga pengakuan-pengakuan bahwa Tabatabai tidak berupaya menjadikan ajaran ini sebagai landasan utama penafsirannya, sehingga kitab tafsirnya cenderung dapat diterima di sebagian kalangan Sunni. Akan tetapi hal ini tidaklah memberikan jaminan bahwa ajaran dan pandangan yang beliau sampaikan steril dari pengaruh Syiah. Dari pandangan ulama inilah, Pak Quraisy menjadikan sebagai salah satu sandaran penting dalam tafsir Al-Misbah, yang kemudian menjadi rujukan utama umat Islam Indonesia. Hal ini tentu berbeda dengan apa yang dilakukan oleh mufasir Sunni lainnya yang tidak memberikan tempat bagi pandangan Syiah untuk masuk ke dalam wacana penafsiran mereka. Sebut saja Syekh Abdurrahman As-Sa'di yang menulis tafsir Taisiri Kalimah Rahmun. Bagi penulis, hal ini merupakan awal sebuah kekhawatiran di mana
Secara perlahan namun pasti, ajaran Syiah tanpa disadari oleh sebagian besar umat Islam Indonesia telah merasuki pemikiran dan pandangan hidup mereka. Di sini saya tidak menjelaskan banyak tentang Husain At-Tabatabai karena mungkin sudah diperjelas dengan teman saya yang lainnya. Apabila ada kata-kata yang salah dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.